adik-adik, selamat pagi semuanya. Kalian sudah mempersiapkan diri ya? Pasti pagi hari ini kalian sudah mempersiapkan hati untuk kita mau mengikuti sekolah minggu online. Yuk kita akan buka dengan lagu Yesus Sayang Semuanya. Boleh loh bertepuk tangan di rumah. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yuk kita mau persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau izinkan kami, Engkau berikan kesehatan pada kami anak-anak-Mu semua untuk masih bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan, sekalipun kami mengikuti sekolah minggu online, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang menyatukan, Roh-Mu yang menolong kami anak-anak-Mu untuk bisa mengerti akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Terima kasih Tuhan, hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu semua, supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 10. Nanti adik-adik baca ya dari awal sampai akhir. Ya, adik-adik, pada saat ini firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang seorang perwira yang bernama Kornelius. Siapakah perwira Kornelius itu? Perwira Kornelius adalah seorang perwira yang dari Italia, yang bukan dari keturunan bangsa Yahudi, tapi dari Italia, tetapi dia mau mengikut Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Dia takut akan Allah, dia berbuat baik dan hidupnya dengan kesalehan. Nah, suatu kali dia sedang berdoa dan dia mendapatkan penglihatan dari seorang yang berbaju putih untuk dia menjumpai Petrus. Akhirnya benar adik-adik, karena kedekatan hati yang dimiliki oleh Kornelius itu, dia yang dekat dengan Allah, dia merasa bahwa apa yang sudah penglihatan yang sudah dia terima itu harus dia lakukan. Dia menyuruh 3 utusannya untuk ke Yope, tempat di mana Petrus berada. Pada waktu itu Petrus berada di mana? Oh, ternyata Petrus berada di rumah Simon si penyamak kulit. Ya, adik-adik, ketika siang hari, Petrus sendiri sedang berdoa.
di tempat yang tinggi. Dia mendapatkan penglihatan dari sudut-sudut ruangan, ada benda yang keluar dari langit turun ke bawah. Di situ ada kain putih yang turun ke bawah, dan di sana ada berbagai hewan-hewan yang dinyatakan haram. Nah, ada hewan yang berkaki 4, ada hewan yang melata, ada burung juga. Ya, ketika dia berdoa, dia merasakan lapar. Allah berkata, makanlah itu. Padahal Petrus tidak berani untuk makan. Kenapa adik-adik? Karena itu selama ini Petrus tidak pernah memakannya. Tetapi Allah menyatakan, apa yang aku nyatakan boleh kamu makan, makanlah. Ketika Petrus selesai berdoa, dia turun ke bawah, adik-adik. Ternyata 3 orang utusan dari Kornelius tadi telah menjumpai Petrus dan membawa Petrus untuk pergi ke Kaisarea. Berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Kornelius. Perjumpaan itu membuat Kornelius senang karena dia dapat berjumpa dengan Petrus, dan dia sungkur sujud menyembah Petrus. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Petrus adalah utusan Allah untuk memberikan pengarahan dan pengajaran apa yang harus dia lakukan di kehidupan ini. Adik-adik, pertemuan ini membuat Kornelius menjadi semakin mantap untuk mengikut Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang disembah Petrus dalam diri Yesus Kristus itu memberikan keselamatan bagi semua orang. Keselamatan yang tidak membedakan apapun, dari golongan apapun, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, baik warna kulit yang hitam, kuning maupun putih. Tuhan Yesus keselamatan itu diberikan kepada semua orang, membuat Kornelius semakin mau setia kepada Tuhan, makin mau belajar tentang keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu melalui Petrus. Ya, adik-adik, perjumpaan ini sendiri membuat hati Petrus juga semakin mantap, bahwa memang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu untuk semua orang, semua kalangan. Tuhan tidak membedakan siapapun dia. Keselamatan itu diberikan kepada orang yang mau menerima dia, yang mau hidupnya diubah oleh Tuhan Yesus. Lah, adik-adik, dalam kesempatan ini kita mau ambil apa yang bisa kita terima dari firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita mau belajar untuk berbagi kepada teman kita. Biasanya kalian kalau memberi kepada siapa, pasti yang lebih menyenangkan hati kita, yang cocok. Tapi pada saat ini kita mau belajar memberi tanpa membedakan. Entah teman kita itu nakal atau bagaimana, kita mau belajar berbagi kepada semua orang, tetangga-tetangga di sekitarmu. Dalam keadaan ini, mungkin adik-adik bisa berbagi makanan dengan tetangga kalian yang mungkin dia tidak dalam keadaan kurang mampu. Kalian bisa memberikan apa yang kalian punya selama 3 hari ke depan, atau kalian jadwal sesuai kemampuan kalian. Kita beri kue bagi teman saya, mungkin siapa dia, kalian ambil itu 3 orang atau 4 orang menurut kemampuan kalian. Itu menjadikan bukti kita mau mengasihi teman-teman kita dalam bentuk nyata. Itu ya. Yuk, kita mau belajar mempraktekkan firman Tuhan ini. Karena apa? Memang firman Tuhan itu harus juga kita
lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari adik-adik, untuk menanggapi firman Tuhan ini, kita nyanyikan Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, kita akan menghafalkan ayat hafalan ya, yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34. Ya, yuk kita hafalkan bersama-sama. 2, 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara kepadanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan semua orang." Ya, adik-adik, kita akan tutup sekolah minggu online pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang membuat kami mengerti Tuhan bahwa Tuhan telah mengasihi kami. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan tidak pernah membedakan kepada semua orang. Tuhan bahkan sangat-sangat mengasihi mereka dan mengajarkan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk belajar mengerti dan mengasihi semua orang. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kami untuk belajar mengasihi kepada semua orang tanpa membedakan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa di sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.